Meli yang baru saja masuk ke kampung itu mencoba menenangkan pikirannya. Dia berjalan perlahan sambil terus melihat ke sekeliling kampung itu dengan harapan bisa menemukan Rido. Malam yang tidak begitu gelap, rembulan sedikit memberikan cahayanya hingga membuat mata Meli mampu sedikit melihat keadaan sekitarnya. Tiba-tiba, tepat di depannya, Meli melihat seorang nenek-nenek bertongkat berjalan membelakanginya. Badan Meli gemetaran. Ini nenek manusia apa setan ya? Ya Tuhan, lindungilah hamba, gumam Meli. Dia lalu memberanikan diri menyapa si nenek yang berjalan mendahuluinya. Maaf Nek, saya mau nanya, Nenek lihat seorang pemuda masuk sini enggak? Saya lagi mencarinya, tanya Meli. Lalu nenek itu menjawab, "Gak usah kau cari, ntar juga ketemu. Karena setiap manusia yang masuk ke sini akan menjadi warga sini untuk selamanya." Si nenek menjawab tanpa menoleh ke arah Meli. Nenek itu berjalan terus. Sejenak Meli terdiam. Dia bermaksud mau nanya kembali. Tapi si nenek sudah gak ada. Loh, kok tiba-tiba hilang? Aneh. Apa maksudnya si nenek tadi ya? Duh Rido, kemana lu sih? Begitu lagi berjalan bagai maling yang mengendap-endap, sesaat Meli melihat anak-anak yang bermain kelereng dan wanita yang lagi menyisik kutu di kepala teman wanita satunya. Dia juga melihat wanita parubaya lagi nyapu, sama persis dengan yang tadi Diki lihat. Aneh banget, ini kan tengah malam, tapi mereka benar-benar sulit dimengerti, pikir Meli. Selagi diselimuti berbagai pertanyaan dalam benaknya, tiba-tiba Meli melihat seorang anak sedang memakan mentah daging kelinci. Mulutnya berlumuran darah. Meli terus melihatnya. Anak itu terdiam, kemudian menoleh ke arah Meli. Matanya melotot, lidahnya menjulur keluar, giginya bertaring dan rambutnya gondrong acak-acakan. Perlahan Meli mundur. Meli pun menjerit ketakutan dan lari pontang-panting tanpa arah tujuan. Sesaat ia berhenti sambil melihat ke belakang. Takutnya anak itu mengejarnya. Tapi ternyata tidak. Namun begitu membalikkan badan, nenek yang tadi ada lagi di hadapannya. Nek, tunggu! Meli berteriak menghampiri si nenek. Si nenek pun berhenti. Belum juga Meli ngomong, si nenek membalikkan badan menghadap ke arah Meli. Meli kaget luar biasa
Meli melihat sosok nenek itu, matanya merah menyala dan mukanya rusak. Nenek itu kemudian ketawa cekikikan sambil mendekati Meli. Meli menjerit ketakutan. Ia hanya bisa memejamkan mata dan melipat tangan di dadanya. "Jangan ganggu aku, Nek. Aku gak salah apa-apa," ucap Meli memohon. Tapi sebuah tangan meraba pundak Meli. Meli menjerit, "Ini aku, Mel, Rido," ucap sebuah suara. Begitu Meli membuka matanya, ternyata benar, Rido ada di hadapannya. Meli pun mendekapnya erat-erat. "Ternyata kamu." "Iya, Mel. Kamu kenapa kesini? Ini tempat benar-benar angker," tanya Rido. "Aku nyusul kamu. Aku khawatir sama kamu. Lagian, kamu pakai masuk sini sih?" Meli kembali bertanya. "Aku juga nggak tahu, Mel. Awalnya aku mimpi. Begitu sadar, aku ada di sini. Aku nggak tahu sama sekali. Maafkan aku membuat kamu takut," jawab Rido. "Ya sudah, kita bahas di luar saja nanti. Yang penting kita harus keluar dulu dari tempat ini. Ini tempat benar-benar tempat setan," kata Meli. "Iya, Mel." Rido pun memegang tangan Meli dan mereka beranjak pergi mencari jalan keluar. Namun Meli seakan lupa dari arah mana tadi dia masuk. "Terus kita ke arah mana, Mel? Aku masuk sini kan gak sadar. Mungkin kamu lebih tahu," tanya Rido. "Aduh, kenapa aku lupa ya?" jawab Meli. Mereka pun berhenti sejenak. "Mau kemana kalian?" Tiba-tiba seseorang bertanya dari belakang. Serentak Rido dan Meli membalikkan badan. Betapa kagetnya mereka. Ternyata sosok kakek tua dengan kepalanya yang hampir putus dan mukanya hancur sedang berada di hadapan mereka. "Ah!" Rido dan Meli teriak. "Siapa kamu?" Dengan tubuh gemetar, Rido bertanya. Sementara Meli ngumpet di balik tubuh Rido, merasakan takut yang luar biasa. "Gak usah kalian tahu siapa aku. Yang harus kalian tahu, sampai kapanpun kalian gak akan bisa keluar dari tempat ini. Kalian sudah menjadi warga sini," jawab kakek itu. "Ayo, Mel, kita pergi." Rido dan Meli pun lari meninggalkan kakek yang menyeramkan itu. Mereka terus berjalan, namun anehnya, setelah sekian lama mereka berjalan, mereka seakan-akan merasa masih ada di tempat itu-itu saja. "Kita terjebak, Mel. Nggak bisa keluar. Padahal tempat ini nggak begitu luas jika kita lihat dari luar tadi. Bahkan kita tak mampu melihat adanya pagar pembatas tempat ini. Tempat ini seakan tak ada ujungnya. Aneh," kata Rido. "Terus gimana? Aku nggak mau tinggal selamanya di sini," kata si Meli. "Semoga aja Diki dan Laras kembali ke sini membawa orang yang mampu mengeluarkan kita."
ucap Meli ketakutan. Kemudian mereka melihat banyak sosok orang menyeramkan. Semua keluar dari pintu rumah, berjalan mendekati Rido dan Meli. Sosok tubuh tanpa kepala, muka kuda berbadan manusia, dan anak kecil yang sedari tadi bermain kelereng tiba-tiba berubah menjadi sosok anak yang sangat jelek. Semuanya mukanya serem. Semua mata melotot melihat ke arah mereka berdua. "Aku takut," pekik Meli. "Tenang saja. Kita harus mengalahkan rasa takut ini. Kamu harus tetap pegang erat tanganku supaya kita tetap bersama. Bacalah doa semampu yang kamu tahu," ucap Rido menenangkan. Nah, sementara di luar pagar, Diki dan Laras yang lagi berusaha untuk mencari bantuan ke warga desa akhirnya sampai di rumah Pak Kades. "Permisi Pak," Diki mengetuk pintu. "Iya," jawab Pak Kades sambil membuka pintu. "Hah, kalian?" kata Pak Kades agak terkejut. "Iya Pak, tolong teman kami Pak." Tanpa basa-basi, Diki langsung minta tolong. "Memang kenapa dengan teman kalian?" tanya Pak Kades heran. "Kedua teman kami masuk ke hutan yang dibatasi pagar itu Pak," jawab Diki. "Waduh, Bapak kan sudah peringatkan, jangan kamu masuk ke tempat itu," kata Pak Kades. "Gak tahu Pak, teman kami seakan ada yang menuntun masuk ke sana," jawab Diki. "Jalan satu-satunya kalian harus menemui kuncen gunung ini," kata Pak Kades memberi solusi. "Di mana Pak tempat kuncen itu?" tanya Diki. "Di ujung desa ini, di sana ada rumah satu-satunya di tengah sawah, pas jalan di kaki gunung yang kalian lewati tadi. Namanya Ki Surya," terang Pak Kades. "Oh ya, terima kasih Pak. Kita segera ke sana," jawab Diki. "Ya sudah, semoga berhasil," kata Pak Kades. Mereka pun pergi buru-buru. Setelah terus melihat, mencari-cari, akhirnya ketemu juga rumah kuncen itu. "Sepi banget ya rumah Melaras." "Ya jelas sepi lah. Ini kan sudah jam 3 subuh. Orang belum ada yang bangun," jawab Diki. "Tuh, kayaknya rumah kuncen. Ayo Ras," kata Diki sambil menunjuk ke arah rumah. Tiba di depan pintu, Diki pun mengetuknya. Beberapa lama kemudian, akhirnya ada yang buka. Seorang kakek tua. "Siapa ya?" kakek itu menyapa. "Maaf, apakah benar ini rumahnya Ki Surya?" tanya Diki. "Iya benar, saya sendiri," jawab kakek itu, yang ternyata adalah Ki Surya. "Kita pendaki gunung Ki. Kami mengadakan camping di puncak. Kami mau minta tolong," jawab Diki langsung pada pokok masalahnya. "Masuk kalian, kita ngobrol di dalam saja," ajak Ki Surya. Mereka pun masuk ke rumahnya. "Pertolongan apa maksud kalian?" tanya Ki Surya.
kedua teman kami masuk ke hutan yang dipagar itu, Ki. Tolong kami, jawab Diki. Apa? Ki Surya terbelalak mendengar ucapan Diki. Kalian benar-benar bodoh. Apa kalian sudah minta izin ke warga desa? Mungkin mereka sudah ngasih wajengan sebelum kalian ke sana, tanya Ki Surya. Iya kek, kami sudah menemui Pak Kades. Beliau memang sudah wanti-wanti untuk tidak masuk ke situ. Tapi entah bagaimana teman kami seperti nggak sadar masuk ke sana, seperti ditarik suatu kekuatan, jawab Diki. Sejenak Ki Surya termenung. Hanya satu yang bisa menolong mereka. Namun itu sulit dilakukan. Jika gagal, maka temanmu akan selamanya tinggal di sana, kata Ki Surya. Apa itu, Ki? Tanya Diki. Sebentar, kata Ki Surya. Dia lalu masuk ke kamarnya dan kembali lagi. Kalian harus membawa kambing sebagai tumbal dan dikalungi kalung ini, kata Ki Surya sambil memberikan sebuah kalung. Tapi ingat, waktu kalian gak banyak. Kalian hanya punya waktu sebelum matahari terbit. Jika matahari sudah terbit dan kalian belum bisa melakukannya, maka mereka tak akan bisa keluar, kata Ki Surya. Segeralah kalian pergi sebelum terlambat, sambungnya. Iya Ki, kami akan berusaha. Kami pamit dulu. Terima kasih sudah membantu Ki, jawab Diki sambil pamitan. Iya, sama-sama. Semoga kalian berhasil, jawab Ki Surya. Diki dan Laras pun menyisir desa mencari kandang kambing sambil terus melihat jam tangan. Diki berjalan, lirik sana, lirik sini. Duh, kita akan berhasil menyelamatkan mereka nggak ya? Umam si Laras. Gak tahu Ras, ini sudah hampir jam 5 pagi dan kita belum dapat juga kambingnya, jawab Diki. Alhamdulillah, tuh kayaknya kandang kambing, Dik. Laras menunjuk sebuah kandang di depan perkarangan rumah. Oh iya Ras, ayo kita coba ke sana, jawab Diki. Setelah benar-benar yakin itu kandang kambing, Diki dan Laras pun menghampiri rumah yang dikira pemiliknya itu. Oh, ini Mamang yang tadi ya? Diki balik bertanya. Iya Mang, kami mau minta tolong. Ternyata teman kami memasuki hutan yang dipagar itu, Mang. Mereka ada di sana dan gak bisa keluar. Kami telah menemui Bapak Kuncen. Katanya jalan satu-satunya harus dikasih tumbal kambing, Mang, ucap Diki menjelaskan. Apa? Kok bisa ke sana? Kan Mamang sudah bilang. Jangan, bahaya, kata bapak itu kaget. Iya Mang, memang kami ceroboh. Panjang ceritanya Mang. Maaf, kami buru-buru. Tolong Mamang bantu kami. Kami butuh kambing, ucap Diki. Itu kambing milik Mamang kan? Tunjuk Diki mengarah ke kandang kambing dan bertanya. Tapi Mamang gak punya kambing lagi. Hanya itu tabungan Mamang, Den, jawab bapak itu.
Mamang tenang saja, saya akan membeli kambing Mamang 3 kali lipat. Mamang tunggu aja di rumah Pak Kades. Mobil saya di sana, Mang. Tunggu saya kembali. Ntar saya bayar. Gimana, Mang? Tanya Diki. Ya udah Den, bawa saja. Semoga ada hasilnya, jawab bapak itu. Ya Mang, makasih ya. Maaf, kami buru-buru Mang, kata Diki. Iya Den, silahkan bawa, jawab bapak itu. Akhirnya mereka pun mengeluarkan kambing dari kandangnya dan terburu-buru membawanya ke hutan larangan itu. Lama di perjalanan dan rasa capek yang mereka rasakan tak menghalangi semangat mereka untuk menolong teman mereka, Meli dan Rido. Duh Ras, hampir jam 6 pagi. Kita masih di sini. Cepat Ras, kata Diki. Sambil menarik kambing, Diki dan Laras terus berlari. Laras benar-benar merasa capek yang luar biasa karena naik setengah lari di tanjakan terus-menerus. Aku capek Dik, aku gak kuat, keluh Laras. Kasihan Meli dan Rido, kita mesti selamatkan mereka. Mereka teman baik kita, kata Diki menyemangati. Iya Dik, aku tahu, tapi tenagaku sudah habis, jawab Laras seraya berhenti dengan napasnya yang ngos-ngosan. Ya udah, kamu jalan pelan-pelan saja, ikuti aku dari belakang, biar aku jalan agak cepat. Setelah sampai di sana, kamu tunggu aku di tenda dan beresin semua barang kita. Ntar aku ke sana. Doakan saja agar aku bisa bawa pulang Meli dan Rido, kata Diki. Akhirnya Diki meninggalkan Laras yang berjalan pelan karena kecapean luar biasa. Tepat jam 6 pagi, Diki baru sampai di depan pagar hutan itu. Tanpa menunggu lagi, Diki lalu memasangkan kalung pemberian kuncen itu di leher kambing dan mengiringnya masuk ke pintu pagar. Kambing pun masuk. Dengan harap-harap cemas, di luar pagar, Diki menunggu hasilnya. Ajaib, di dalam hutan itu terlihat Rido memeluk Meli yang lagi pingsan. Mereka dikelilingi oleh makhluk-makhluk aneh. Tubuh Rido menggigil, merasa takut luar biasa. Dia tak bisa lari, meninggalkan Meli yang sendiri tadi pingsan karena takut. Di sana juga terlihat sosok wanita aneh. Lidahnya menjulur panjang, matanya hampir keluar, rambutnya tak teratur, dan mukanya yang rusak. Sosok itu maju mendekati Rido sambil tertawa cekikikan. Kalian akan mati pelan-pelan. Jasadmu akan membusuk di sini, dan roh kalian akan menemani kami di sini untuk selamanya, kata sosok menyeramkan itu. Wanita itu berkata cempreng gak jelas sambil tertawa. Rido tak bisa berkata apa-apa. Dia hanya merasa takut yang luar biasa.
Tiba-tiba datang seorang kakek yang kepalanya hampir putus dan bermuka hancur. Dia menghampiri Ridho sambil membawa daun yang ditekuk berisi darah. "Minumlah," Kata kakek itu. "Gak mau, itu darah. Pergi kalian, jangan ganggu kami," pekik Ridho. Kakek itu lalu tertawa memecahkan suasana. "Pegang dia. Aku akan paksa dia minum ini," kata kakek itu. Kemudian puluhan makhluk aneh itu mendekat dan semakin mendekat. Ridho pun teriak ketakutan. Tiba-tiba, "Berhenti kalian!" Ada yang berteriak dari belakang makhluk-makhluk itu. Semua menoleh termasuk Ridho. Ternyata yang teriak itu adalah manusia berkepala kambing. "Kalian jangan ganggu kedua manusia itu. Mereka temanku. Biarkan mereka berdua keluar dari sini, dan aku akan menggantinya dengan kambing," kata sosok aneh itu. Sesaat semua berhenti. Tak lama setelahnya, semua makhluk aneh tersebut mendekati manusia berkepala kambing itu. "Pergi dulu kalian. Aku akan kembali setelah kedua manusia ini keluar. Aku janji," kata sosok manusia kambing. Sekejap, semua makhluk itu pun menghilang. Lalu, manusia berkepala kambing itu mendekati Ridho. "Kamu jangan takut. Aku akan menolongmu," ucapnya. "Siapa kau?" Ridho malah bertanya. "Siapa kau?" "Aku datang karena temanmu yang minta," jawab sosok itu. Sejenak, Ridho teringat Diki dan Laras. Meli yang pingsan, pipinya ditepuk-tepuk. "Bangun, bangun!" Dan dengan beberapa kali tepukan, akhirnya Meli sadar dan langsung berteriak ketika melihat manusia kambing itu. "Tenang Mel, makhluk ini baik. Katanya suruhan teman kita. Mungkin Diki dan Laras yang melakukannya. Ayo kita pergi," ucap Ridho sambil menarik Meli berdiri. "Kalian akan aku antar ke pintu pagar. Ayo ikut aku," kata sosok manusia kambing itu. Meli dan Ridho pun mengikutinya. Selagi berjalan, Ridho bertanya, "Maaf, kalau boleh tahu, ini tempat apa?" "Ini tempat pesugihan. Ini tempat membuang tumbal dari orang yang sudah memberikan janji pada setan. Orang musyrik yang ingin cepat kaya," jawab makhluk itu. "Makanya kalian ada harapan selamat, karena kalian tidak terikat janji. Tapi dalam waktu sehari semalam, jika kalian masih di sini, maka kalian selamanya tinggal di sini," sambungnya. "Terus kamu siapa?"
Ridho bertanya kembali. Aku adalah makhluk yang selalu bersama Ki Kuncen gunung ini, jawabnya. Oh, gitu ya, ucap Ridho. Tak lama kemudian mereka pun sampai. Ternyata benar, kini terlihat pintu pagar arah keluar. Keluarlah kalian, temanmu menunggu di sana. Tapi sebelum keluar, tolong bukakan kalung di leherku ini dan kembalikan pada pemiliknya. Iya, terima kasih sudah menolongku, jawab Ridho. Akhirnya Ridho membuka kalung itu. Sesaat setelah kalung itu dibuka, Ridho dan Meli kaget luar biasa. Makhluk itu berubah menjadi kambing seutuhnya. Ridho dan Meli pun keluar, setengah berlari meninggalkan kambing itu. Diki yang setari tadi menunggu cemas dan duduk di bawah pohon, terkejut saat melihat Ridho dan Meli keluar dari hutan itu. Ridho, Meli, kalian selamat, alhamdulillah, teriaknya. Makasih ya Dik. Laras mana? Tanya Ridho. Mungkin sudah di tenda. Tadi aku tinggalkan dia di jalan karena takut gak keburu menolong kalian, jawab Diki. Terima kasih ya Dik, kamu lebih mengutamakan keselamatan kita. Ridho pun memeluk Diki. Kamu memang sahabatku, aku gak akan melupakan jasamu, ucap Ridho. Iya do, sama-sama, jawab Diki. Udah yuk kita samperin Laras, gak enak ninggalin dia. Mereka pun menuju tenda dan ternyata Laras sudah ada di sana. Singkat cerita, mereka pun berbenah dan pulang turun menuju desa. Setelah sesampainya di desa, mereka langsung ke rumah Ki Surya untuk mengembalikan kalung dan tidak lupa mengucapkan terima kasih. Dan setelah itu mereka ke rumahnya Pak Kades dan kebetulan Pak Tani ada di situ. Mereka menyelesaikan pembayaran kambing sebagai tumbal tadi. Lalu mereka berpamitan kepada Pak Kades dan Pak Tani itu. Mereka pun kembali pulang ke Jakarta dengan segudang pengalaman yang tak akan pernah bisa mereka lupakan seumur hidupnya.